Hai parents, apakah parents ada yang mengalami kesusahan mengajak anak belajar membaca, menulis, atau berhitung? Eits, jangan marah, kesal, dan frustasi dulu ya. Apalagi sampai mengejudge anak malas atau bodoh. Parent harus tahu, bisa jadi anak mengalami learning disability atau kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan keadaan di mana anak mengalami kesulitan dalam hal belajar. Anak dengan kesulitan belajar belum tentu ia memiliki kapasitas intelijensi yang rendah. Menurut hasil riset, seorang anak bisa memiliki IQ yang tinggi, namun karena ia mengalami kesulitan belajar, mengalami ketertinggalan akademik dari teman-temannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar, yakni faktor psikologis, faktor cedera, dan faktor lingkungan. Selain itu, bisa juga dari gangguan saat kehamilan loh, seperti konsumsi alkohol, obat-obatan, atau bisa juga dari faktor genetik loh. Kesulitan belajar umumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah disleksia. Disleksia merupakan keadaan di mana anak kesulitan mengenali huruf, memaknai kata, sehingga ia mengalami kesulitan membaca. Yang kedua adalah disgrafia. Disgrafia ini merupakan kondisi di mana anak mengalami gangguan menulis. Dan yang ketiga adalah diskalkulia, yang mana anak mengalami kesulitan memahami angka, tanda operasi bilangan, dan berhitung. Nah, pada video kali ini kita akan fokus pada kesulitan belajar tipe disleksia. Tahukah parents, kalau hasil survei menyatakan bahwa 10% anak di Indonesia ternyata mengalami disleksia pada usia sekolah dasar. Dan banyak para orang tua yang tidak menyadari anaknya merupakan penyandang disleksia. Tapi parents gak perlu khawatir. Untuk mengetahuinya, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mengetahui gejala disleksia. Gejala disleksia tiap anak bisa berbeda-beda loh parents, namun terdapat gejala umum. Di antaranya ialah keterlambatan bicara, butuh waktu lama mempelajari kosakata baru, terutama bunyi yang mirip seperti biru dan baru. Sering memaknai kata terbalik seperti maknai gemuk dengan kurus. Sulit membedakan abjad seperti huruf B dan D atau M dan W. Sulit mengeja, serta membaca dengan terbata-bata atau terbalik-balik. Jika anak parents mengalami gejala tersebut, stop memarahi anak, menyalahkan anak, dan mengejat anak. Memarahi, menyalahkan, dan mengejat akan memperparah gangguan yang dideritanya. Maka dari itu, tangani anak dengan langkah yang tepat karena disleksia termasuk kategori gangguan yang sulit disembuhkan. Lalu, bagaimana parents mendampingi anak yang mengalami disleksia? Di video ini, kita akan membagikan sedikit tips bagaimana mendampingi anak disleksia. Yang pertama, parents harus sabar, telaten, dan tidak mudah emosi ketika mendampingi anak belajar. Yang kedua, memahami karakter dan permasalahan anak. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang nyaman, serta membangun kedekatan yang hangat dengan anak. Yang keempat, mendampingi dan membantu anak ketika belajar. Berikan banyak kesempatan anak berlatih mandiri ya parents. Yang kelima, mengerti kebutuhan anak. Seperti pada saat belajar, ruangan yang hening dapat membantu fokus anak. Selain itu, belajar dengan gabungan media visual dan auditori memudahkan dalam anak belajar. Yang keenam, mendukung anak mengembangkan apa yang diminati dan disukainya. Selama itu hal positif ya parents. Yang ketujuh, memberikan dukungan emosional seperti menguatkan dan membangun kepercayaan diri anak bahwa ia memiliki potensi lebih dan mampu mengatasi hambatannya. Kedelapan, memberikan apresiasi. Apresiasi ini bisa berupa pujian, pelukan, dan hadiah atas perkembangan anak ataupun usaha anak dalam mewujudkan perilaku-perilaku positif. Yang kesembilan, memonitoring performa belajar anak dengan guru dan sekolah. Yang ke-10, senantiasa berkonsultasi dengan psikolog, terapis, dan dokter untuk mendapat pengarahan dan penanganan yang tepat. Jika memiliki anak disleksia, parent tidak perlu minder dan khawatir ya, karena banyak kok public figure Indonesia merupakan penyandang disleksia yang sukses, seperti Tamara Blesinski, Deddy Corbuzier, dan Aska Corbuzier. Parent jangan fokus pada kekurangan anak saja ya. Lebih baik fokus pada kelebihan anak dan dukunglah setiap langkah anak untuk meraih kesuksesan. Karena penyandang disleksia bukanlah anak yang bodoh,
melainkan hanya memiliki hambatan dalam belajar.